Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bukan karena kelelawar yang menyeruak masuk ke dalam rumahnya, perempuan ini menampaknya tak akan menyadari bahwa malam telah larut. Pandangannya pun mengikuti arah kelelawar itu terbang hingga berhenti ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 11 malam. Setengah terkejut, ia segera mematikan televisinya dan bergegas menutup pintu rumah. Namun baru saja ia hendak menutupnya, matanya mendadak terbelalak begitu mendapati sebuah cahaya terang yang muncul dari balik semak-semak tak jauh dari rumahnya. Dia berkata, "Ada orang meninggal ya? Kok terang amat?" pikirnya dalam hati, sembari menatap lamam hamparan pemakaman yang membentang tak jauh dari rumahnya. Karena rasa penasaran yang membebani hatinya, ia pun mencoba mendekati sumber cahaya itu. Meski dengan diiringi rasa takut, namun agaknya perasaan takut itu kalah oleh rasa penasaran yang menyelimuti hatinya. Setelah beberapa jalan, ia heran karena tak ada satupun orang yang ditemuinya di sana. Meski langkah semakin bergetar, ia tetap bertahan karena rasa penasarannya yang semakin meningkat. Dan tatkala posisinya telah dekat, ia nyaris tak percaya dengan apa yang telah dilihatnya. Cahaya terang yang mengundang perhatiannya itu ternyata bukan berasal dari Patromax, selayaknya jika ada pemakaman pada malam hari, melainkan berasal dari gundukan tanah yang tampak masih baru. Makam baru itu bukan lain merupakan milik Pak Maulana yang baru dikebumikan jenazah tadi siang. Dengan langkah terkopoh-kopoh, ia menghamburkan diri dari tempatnya itu menuju rumahnya. Sang suami yang telah terlelap sejak pukul 9 itu mendengar penuturan istrinya. Semula sang suami itu tak percaya, namun ia tak bisa mengingkarinya lagi tatkala mata kepalanya menyaksikan sendiri secara langsung. Malam itu adalah malam Jumat. Mereka tak habis pikir, mengapa kuburan Pak Maulana begitu terang? Bagaimanakah kehidupan Pak Maulana semasa hayatnya hingga ia mendapatkan nikmat kubur yang sedemikian itu? Agaknya ribuan pertanyaan terasa bergelayut pada benak suami istri itu. Keesokan harinya, mereka tetap bungkam, tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun karena khawatir jika tak ada yang mau mempercayainya. Seminggu telah berlalu, malam Jumat tiba kembali. Lagi-lagi mereka menyaksikan peristiwa serupa di makam Pak Maulana. Melihat situasi itu, mereka pun tidak sanggup lagi menahan hasrat untuk menceritakan apa yang mereka saksikan kepada warga sekitar. Masyarakat sekitar pun gempar. Orang-orang ramai membicarakan perilaku dan akhlak Pak Maulana semasa hayat. Hingga sampailah kabar tersebut ke telinga Kiai desa setempat, Kiai Safar namanya. Baginya, peristiwa tersebut tidaklah mengherankan jika melihat kepribadian Pak Maulana yang dikenal dengan ahli ibadah, sederhana dan baik kepada semua orang. Apa yang terjadi pada Pak Maulana merupakan sebagian kecil dari tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang selalu melaksanakan sholat dengan cara berjamaah dan berbuat baik kepada semua orang. Lebih dari itu, sungguh Allah masih memiliki banyak rahasia. Kiai Safar pun menuturkan hari-hari Pak Maulana menurutnya ketika ia masih hidup, Pak Maulana menafkahi keluarganya dari hasil kerja sebagai buruh tani. Ia juga gemar membantu orang lain jika memerlukan pertolongannya. Di samping itu, Pak Maulana merupakan pribadi yang senantiasa menjaga 5 waktu untuk berjamaah di masjid, terkecuali jika ada halangan tertentu. Melihat akhir hayatnya, terpaksa profesi buruh tani dan buruh kuli ia tinggalkan karena penyakit hepatitis yang membelenggu raganya.
Dengan berat hati, ia limpahkan tanggung jawab itu kepada sang istri. Namun, dalam hal beribadah, ia tak mau menyerah, meski harus berjalan tertatih dengan bertumpu pada sebatang kayu. Ia pun masih rutin berjamaah di masjid. Penyakit Pak Maulana semakin hari semakin parah hingga kulitnya pun menguning. Namun dari pancaran matanya yang teduh, Pak Maulana terlihat begitu ikhlas, bahagia dan tegar. Waktu terus berjalan, penyakit itu kian bersarang dalam tubuh Pak Maulana. Ia putuskan sesekali menginap di masjid agar bisa tetap berjamaah. Namun keinginan itu ditolak oleh anggota keluarganya. Tentu saja mereka tak sampai hati melihatnya yang sedang didera sakit parah, harus tidur sendirian di masjid. Akhirnya, dengan terpaksa, Pak Maulana pun pulang ke rumahnya. Hingga suatu hari, Pak Maulana memaksa diantar ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Sesampainya di depan sana, ia langsung menempati shaf paling depan, tepatnya di belakang kanan. Posisi imam tersebut memang tak pernah sempat ditempati oleh orang lain karena Pak Maulana selalu datang paling awal dan menempatinya terlebih dahulu. Selesai khatib menyampaikan khutbah kedua, sang muazin bergegas memandangkan iqamah. Dilihat semua jemaah mengangkat badan untuk berdiri, terkecuali Pak Maulana yang masih belum juga bangkit. Jemaah yang berada di sampingnya pun mencolek bahunya untuk membangunkan. Namun Pak Maulana pun tak juga bergerak. Akhirnya jamaah itu pun menarik bahunya lebih kuat. Namun bukannya terbangun, tubuh Pak Maulana pun malah terjengkang dan oleng ke belakang. Seketika salah satu jamaah yang menariknya pun berteriak hingga mengagetkan jamaah yang lain. Masya Allah, Pak Maulana sang imam pun turut memeriksa kondisi fisik Pak Maulana. Dirabanya bagian denyut nadi Pak Maulana hingga degup jantung di dadanya. Raut wajah sang imam pun lantas berubah dan dari bibirnya terucap, Inna lillahi wa inna lillahi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Maulana telah meninggalkan kita semua. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, kepergian Pak Maulana begitu indah dan mulia. Ia dipanggil dengan begitu mudahnya dalam posisi sedang beribadah kepada Allah. Maka tak heran jika Allah pun melimpahkan segenap nikmat berupa pancaran cahaya dari dalam kuburnya. Ini adalah pelajaran buat kita semua untuk rutin beribadah pada Allah dan menjalankan segala perintahnya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.